Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @lunatzimmer. Dia menulis, "Aku nonton kamu dari SMP Min, sekarang udah di Aussie kuliah." Wah, hebat sekali guys. Semoga semua cita-cita kalian bisa tercapai ya guys, amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Chaos Walking yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita mengenai masa depan di mana manusia mencari planet baru untuk tinggal, dan di planet baru ini tiba-tiba manusia memiliki kekuatan yang aneh. Film ini dibintangi oleh Tom Holland, Mads Mikkelsen, dan Daisy Ridley. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Chaos Walking. Semoga. Di masa depan, karena bumi sudah tidak layak lagi ditinggali, para manusia akhirnya mencari planet lain untuk tempat tinggal. Hingga akhirnya, satu koloni manusia yang pertama sampai di sebuah planet yang disebut New World. Pendaratan ini dinamakan gelombang pertama. Ternyata ada efek samping yang dialami manusia, khususnya para pria ketika mendarat di planet ini. Tiba-tiba semua pria bisa menampakkan isi pikirannya dalam wujud gambar maupun suara, sehingga semua orang bisa melihat apa isi pikiran para pria itu. Penampakan isi pikiran ini disebut noise. Hanya pria yang menampakkan noise, sedangkan wanita tidak. Hingga beberapa tahun lamanya tinggal di planet New World, ada segelintir pria yang bisa mengendalikan noise dan sebagian lainnya bisa menciptakan bayangan ilusi menggunakan noise yang mereka miliki. Todd Hewitt adalah salah satu remaja yang tinggal di sebuah koloni yang bernama kota Prentice Town. Kota ini dipimpin oleh wali kota David Prentice. Todd tinggal dengan ayahnya, Ben, dan pamannya, Cillian, yang sudah merawatnya dari kecil. Di kota Prentice Town ini tidak ada satupun wanita, karena menurut cerita wali kota David, tepat setelah Todd lahir, makhluk penghuni asli planet New World ini yang bernama Speckle menyerang Prentice Town, membuat semua wanita yang ada di Prentice Town tewas. Pada suatu hari, Todd berjalan di hutan bersama anjingnya, Menchie. Todd sangat senang di hutan karena dia sendiri belum bisa mengendalikan noise-nya. Dia malu jika ada orang lain mendengar isi pikirannya. Tiba-tiba, seorang pendeta Aaron yang tinggal di Prentice Town melintas menaiki kuda. Todd yang masih muda berusaha mengendalikan pikirannya agar tidak meledek penampilan pendeta Aaron, namun gagal. Noise di kepala Todd mengeluarkan suara yang keras, membuat Aaron mendengarnya. Aaron yang marah langsung turun dari kuda dan kemudian menghajar Todd. Aaron menghina Todd sebagai anak yang lemah seperti wanita. Todd pun menjawab kalau seumur hidupnya dia tidak pernah melihat yang namanya wanita. Todd kemudian pergi ke kota. Dia bertemu dengan anak wali kota yang bernama Devi. Di sini, Devi langsung menghina Todd dengan berkata kalau Todd adalah orang miskin yang tidak berguna. Todd yang tidak terima mengeluarkan ilusi ular dari noise-nya. Semua orang pun kaget. Wali kota David kemudian datang. David malah memarahi anaknya yang selalu mengganggu Todd. David memuji kemampuan Todd yang bisa mengeluarkan ilusi dari noise-nya. Suatu hari nanti, David ingin mengajak Todd bergabung dengan pasukan keamanan kota. Todd pun senang mendapat pujian itu. Bagi Todd, David adalah seorang pemimpin yang keren. Todd kemudian kembali ke rumahnya yang ada di pegunungan. Todd berkata kepada ayahnya kalau dia ingin bergabung dengan pasukan keamanan kota yang dipimpin David. Namun Ben berkata kalau David bukanlah orang yang baik. Sementara itu, di luar angkasa, terlihat sebuah pesawat kecil terbang meninggalkan pesawat induk yang besar. Pesawat induk itu membawa gelombang kedua koloni manusia yang datang ke planet New World. Di dalam pesawat kecil, terdapat beberapa pria dan seorang wanita yang bertugas untuk meneliti keadaan planet dan nasib koloni pertama. Setelah pesawat kecil itu memasuki atmosfer planet New World, tiba-tiba semua pria yang ada di sana memiliki kemampuan noise. Mereka pun panik karena gesekan atmosfer membuat pesawat kecil itu terbakar. Seorang petugas wanita kemudian berusaha bertahan dengan naik ke bagian atas pesawat. Keesokan harinya, di saat akan mengambil peralatan di dalam gudang, Todd melihat seseorang berbaju oranye kabur setelah mencuri dari dalam gudangnya. Todd langsung mengejar pencuri itu ke dalam hutan, namun dia tidak menemukannya. Todd malah menemukan reruntuhan pesawat kecil dan beberapa kuburan yang baru dibuat. Todd pun sadar kalau pencuri yang tadi adalah salah satu awak pesawat yang berhasil selamat. Todd pun bergegas pergi ke kota memberitahu wali kota mengenai pesawat yang hancur di tengah hutan.
Singkat cerita, Todd mengajak David dan anak buahnya menuju TKP puing-puing pesawat. David bertanya kepada Todd seperti apa penampakan awak pesawat yang berhasil selamat itu. Todd pun menjawab kalau dia tidak melihat dengan jelas penampakan orang itu. Todd juga memberitahu kalau dia tidak bisa mendengar noise dari orang itu. David pun langsung paham kalau awak pesawat yang selamat itu adalah wanita. David langsung menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari awak pesawat yang selamat itu. Di saat semua orang sibuk mencari, Todd tidak sengaja bertemu dengan awak pesawat yang selamat itu. Itu adalah seorang wanita. Todd pun terpukau karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita seumur hidupnya. Todd yang terlalu bersemangat tidak sengaja membuat pikirannya menimbulkan noise yang didengar oleh David mengenai keberadaan wanita itu. Wanita itu pun langsung kabur. Di tengah hutan, David mengeluarkan ilusi pagar penghalang menggunakan noise-nya. Wanita itu pun akhirnya berhasil ditangkap. David membawa wanita itu ke dalam balai kota untuk diinterogasi. Wanita itu mengaku bernama Viola. David pun menjelaskan kalau di planet ini semua laki-laki mengeluarkan noise, yaitu isi pikiran yang bisa didengar dan dilihat oleh semua orang. Sedangkan wanita tidak memiliki noise. David juga menceritakan, dahulu kala penduduk asli planet ini yang bernama Speckle menyerang koloni ini, membuat semua wanita yang ada di sini meninggal. David lalu bertanya dari mana asal-usul Viola. Viola pun memberitahu kalau dia adalah salah satu petugas yang dikirim untuk melacak pesawat gelombang pertama yang hilang kontak 65 tahun yang lalu. Viola disuruh meneliti nasib koloni manusia di gelombang pertama itu. Viola memberitahu kalau di luar atmosfer planet ada pesawat induk gelombang kedua yang membawa 4.000 manusia. Mendengar hal ini, David langsung pamit karena dia ingin menemui seseorang. David meminta anaknya, Devi, untuk mengawasi Viola. Setelah David pergi, Devi yang penasaran berusaha mendekati Viola. Dia menggeledah tas Viola dan tertarik dengan suatu benda. Viola menyuruh Devi untuk mengembalikan benda itu, namun Devi tidak peduli. Devi kemudian menekan benda itu, membuatnya menembakkan senjata laser menghancurkan sekitarnya. Viola pun memanfaatkan hal ini untuk kabur. Viola yang bersembunyi di bawah bangunan tidak sengaja mendengar percakapan David dengan Aaron yang berencana merebut pesawat induk gelombang kedua. David mengajak Aaron dan pasukannya mencari Viola yang kabur. Jangan sampai Viola berhasil menghubungi pesawat induk itu. Di saat semua orang sibuk mencari Viola, Todd malah masuk ke dalam tempat Viola ditahan. Todd yang penasaran mengambil tas milik Viola dan kemudian membawanya pulang. Di saat Todd akan meletakkan tas itu di dalam gudang, Todd kaget melihat Viola yang bersembunyi di tempat ini. Di luar, Ben memanggil Todd untuk membantunya di ladang. Todd pun menyuruh Viola tidak usah khawatir. Todd menyuruh Viola untuk tetap bersembunyi di dalam gudang karena semua orang sedang mencarinya. Di saat Todd keluar, salah satu anak buah David datang mencari Viola. Todd pun berusaha keras mengendalikan noise-nya agar keberadaan Viola tidak ketahuan. Ben pun sadar ada sesuatu yang disembunyikan oleh Todd. Ben langsung membantu Todd berkata kalau mereka tidak melihat ada wanita yang datang ke sini. Anak buah David itu kemudian pergi. Todd kemudian memberitahu Ben dan Cillian kalau Viola bersembunyi di dalam gudang. Ben yang panik mengajak yang lain berunding di dalam rumah. Di dalam gudang, Viola melihat ada motor tua yang tergeletak di sana. Todd pun memohon kepada Ben dan Cillian untuk membantunya menyembunyikan Viola. Cillian pun berkata jika Todd ngotot ingin menolong Viola. Dia menyuruh Todd membawanya pergi karena Viola tidak akan aman di sini. Namun Todd bingung, dia tidak tahu harus pergi kemana. Ben kemudian menunjukkan peta. Ben memberitahu kalau ada komunitas manusia lain di dekat sini yang bernama Farbrands. Todd bisa meminta bantuan di tempat itu. Namun Cillian tidak setuju karena tempat itu sangat berbahaya karena warga Farbrands sangat membenci warga Prentice Town. Ben pun menyuruh Todd untuk tidak memberitahukan asal-usulnya setelah sampai di komunitas Farbrands nanti. Di saat Todd sedang mempersiapkan kudanya, Ben memberikan tas perbekalan kepada Todd. Tiba-tiba, David dan anak buahnya datang untuk mencari Viola. Di dalam gudang, Viola berusaha membetulkan motor tua untuk kabur. Di luar, David bertanya kepada Todd di mana keberadaan Viola. Todd berusaha dengan keras mengendalikan noise-nya, namun gagal. Todd yang panik membuat noise-nya memberikan petunjuk kalau Viola ada di dalam gudang. Di saat pintu gudang dibuka, Viola langsung tancap gas melesat kabur. Ben pun menyuruh Todd menyusul Viola menggunakan kudanya. Di tengah-tengah kekacauan, Devi menembak Cillian hingga tewas. Di dalam hutan, Todd berusaha mengejar Viola.
Viola terus melaju dengan kencang meskipun ada jurang di depannya. Viola dan Todd akhirnya terperosok masuk ke dalam jurang. Hal ini membuat motor Viola rusak parah, sementara kuda yang dinaiki Todd mengalami patah tulang. Todd pun terpaksa membunuh kudanya agar tidak menderita. Todd kemudian berusaha menjelaskan kalau dia ingin membantu Viola. Todd memberitahu kalau dia akan membawa Viola ke tempat yang aman, yaitu Far Branch. Siapa tahu di tempat itu Viola bisa menghubungi pesawat induknya. Akhirnya Viola setuju pergi bersama Todd. Di tempat lain, David memaksa Ben membantunya mencari Todd dan Viola. Jika menolak, David mengancam akan membunuh Todd. David dan anak buahnya kemudian mengambil semua senjata yang ada di tempat penyimpanan senjata untuk memburu Todd dan Viola. Di tengah hutan, anjing Todd, Menchi, ternyata datang menyusul Todd dan Viola. Mereka pun beristirahat di tepi sungai. Todd lalu menangkap seekor ikan untuk makan malam. Melihat Todd kesulitan membuat api, Viola membantu menggunakan alat miliknya yang bisa mengeluarkan api dengan mudah. Viola pun senang karena ini pertama kalinya dia makan ikan sungguhan. Selama ini, dia memakan makanan buatan laboratorium di dalam pesawat. Todd pun bingung, dia berpikir kalau Viola berasal dari bumi, namun ternyata Viola lahir di dalam pesawat. Viola pun memberitahu kalau jarak bumi dengan planet ini adalah 64 tahun. Viola berkata kalau yang benar-benar berasal dari bumi itu adalah kakek neneknya. Keadaan bumi yang semakin memburuk membuat kakek neneknya mendaftar untuk mengikuti perjalanan ke planet ini. Todd kemudian bertanya apakah orang tua Viola saat ini sedang ada di dalam pesawat. Bukannya menjawab, Viola hanya diam saja. Todd kemudian melihat noise yang berasal dari Speckle dari kejauhan. Todd pun mengajak Viola untuk menghindar. Todd memberitahu kalau Speckle adalah penghuni asli planet ini yang sangat berbahaya. Dulu mereka membunuh semua wanita di koloninya, termasuk ibu Todd. New World adalah planet dengan 2 matahari. Meskipun waktu sudah menunjukkan jam malam, planet itu tetap terang. Todd dan Viola pun memutuskan untuk beristirahat sekaligus berteduh dari hujan. Viola kemudian bercerita kalau kedua orang tuanya telah meninggal di dalam pesawat karena sakit. Sebelum meninggal, mereka berharap Viola bisa betah tinggal di planet New World. Namun setelah sampai di sini, Viola kecewa karena kehidupan di planet New World ini tak seindah yang dibayangkan. Keesokan harinya, Todd dan Viola melanjutkan perjalanan. Namun mereka tidak sengaja melewati wilayah Speckle. Mereka pun berhadapan dengan Speckle yang ada di sungai. Todd dan Viola berusaha bersembunyi, namun karena noise Todd yang berisik, mereka akhirnya ketahuan. Speckle itu menarik Todd. Beruntung Todd berhasil melepaskan diri. Todd berusaha melawan, namun dia malah terlempar. Viola lalu melihat Speckle menyerang Todd, namun Speckle tidak menyerang dirinya. Todd kemudian melawan Speckle di sungai. Todd menyerang Speckle dengan membabi buta. Di saat Todd berniat membunuh makhluk itu, Viola berteriak melarangnya. Speckle itu pun akhirnya kabur tanpa melakukan perlawanan. Todd kemudian bertanya kenapa Viola menghentikannya. Viola berkata kalau dia merasa Speckle bukanlah makhluk yang jahat. Speckle terlihat sangat kuat. Bisa saja makhluk itu membunuh Todd dari tadi. Namun makhluk itu tidak melakukannya. Makhluk itu hanya ingin mengusir mereka berdua. Singkat cerita, Todd dan Viola akhirnya sampai di koloni Far Branch. Namun tempat itu terlihat sepi. Hanya ada hewan-hewan yang berkeliaran. Tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul diikuti oleh remaja pria. Mereka lalu membawa Todd dan Viola menemui wali kota Far Branch. Todd pun terkejut karena di koloni ini ada banyak wanita. Mereka hidup berdampingan dengan para pria. Wali kota Far Branch sendiri ternyata juga seorang wanita yang bernama Hildy. Hildy pun bertanya dari mana asal-usul Todd dan Viola. Todd hanya diam saja berusaha tidak menjawab. Namun Viola mengatakan kalau mereka berasal dari Prentice Town. Mendengar hal ini, semua warga Far Branch pun marah. Beberapa pria berniat mengeksekusi Todd karena berdasarkan peraturan, warga Prentice Town yang berani datang ke sini akan dihukum mati. Namun Hildy mencegahnya. Hildy berkata kalau hukum itu hanya berlaku untuk pria dewasa, sedangkan Todd masih remaja. Hildy pun mengusir semua pria itu. Hildy menyuruh Todd dan Viola tinggal di rumahnya. Setelah mandi dan ganti baju, Hildy mengajak Todd dan Viola untuk makan. Viola kemudian bertanya, apakah alat komunikasi yang ada di sini masih aktif? Viola ingin menghubungi pesawat induk yang ada di atmosfer planet. Hildy pun menjawab kalau koloninya ini tidak mempunyai alat komunikasi antar koloni, apalagi alat komunikasi luar angkasa. Viola pun kecewa. Jika dia tidak menghubungi pesawat induk, maka pesawat induk mengira dia telah tewas, sehingga pesawat induk pergi ke planet berikutnya, membuat Viola terdampar di planet ini selamanya.
Hildy pun memberitahu kemungkinan besar ada alat komunikasi di kota Haven. Itu adalah kota pertama yang didirikan manusia di planet ini. Hildy memberitahu Todd dan Viola arah menuju kota Haven. Malam harinya, Todd yang tidak bisa tidur menemui Viola yang ternyata masih terjaga. Todd menunjukkan jurnal ibunya yang ada di dalam tasnya. Ben pasti memasukkan jurnal itu ke dalam tasnya. Todd tidak tahu isi jurnal itu karena dia tidak bisa membaca. Viola pun menawarkan diri untuk membacakan jurnal itu. Halaman pertama buku jurnal itu berisi rasa syukur karena Todd telah lahir. Di halaman berikutnya, ibu Todd menulis tentang David yang menyarankan mendirikan pemukiman baru di tengah hutan. Awalnya semua baik-baik saja, namun lama-kelamaan semua pria tidak tahan karena para wanita bisa mengetahui isi pikiran mereka. David dan pendeta Aaron kemudian memimpin orang-orang di pemukiman untuk membantai para wanita. Menurut pendeta Aaron, wanita tidak mempunyai noise karena mereka tidak mempunyai jiwa. Todd pun terkejut, ternyata selama ini yang membunuh ibunya bukanlah Speckle, melainkan David dan pendeta Aaron. Todd yang emosi langsung berlari ke dalam hutan mencari David untuk balas dendam. Todd kemudian melihat kalau David dan anak buahnya ternyata sudah berhasil sampai di Far Branch. Todd pun langsung kembali lagi. Sadar kalau David dan anak buahnya datang, Hildy menyuruh para pria untuk mengambil senjata dan menyuruh para wanita dan anak-anak untuk bersembunyi. Hildy kemudian keluar menghadapi David. David pun meminta Hildy menyerahkan Viola. Hildy dengan tegas menolak mengikuti perintah David. David pun berusaha mempengaruhi pikiran warga Far Branch yang lain. David berkata kalau Viola adalah mata-mata dari koloni gelombang kedua yang akan menyerang koloni gelombang pertama di sini. Di tempat lain, seorang pria terpengaruh dengan omongan David. Pria itu menemui Viola yang sendirian di dalam rumah Hildy. Di luar, satu orang warga Far Branch berteriak kalau David adalah pembohong. Pria itu langsung ditembak anak buah David hingga tewas. Melihat hal ini, para warga Far Branch yang lain pun ketakutan. Mereka akhirnya menyerah. Todd kemudian masuk ke dalam rumah menemui Viola. Todd melihat ada pria asing dalam posisi terikat. Viola pun langsung mengajak Todd untuk pergi. Di luar, Aaron melihat mereka. Todd dan Viola pun langsung masuk ke dalam gudang tempat persembunyian para warga. Di saat Aaron mendekat, seorang wanita menembaknya. Di luar, David menyuruh Ben untuk menangkap Viola. David berjanji jika Ben mau melakukannya, David akan membebaskan Todd. Ben pun langsung masuk ke dalam gudang persembunyian. Di dalam, Todd memarahi Ben karena selama ini Ben tidak memberitahu mengenai kematian ibunya yang sebenarnya. Ben pun meminta maaf, dia hanya ingin melindungi Todd. Di luar, David yang tidak sabar berniat untuk menerobos masuk ke dalam gudang. Ben kemudian keluar sambil membawa Viola. Awalnya David senang karena Viola berhasil ditangkap, namun ternyata sosok Viola itu hanyalah ilusi noise yang dibuat Ben. Sementara Todd dan Viola yang asli kabur masuk ke dalam hutan. Melihat Aaron mengejar mereka dari belakang, Todd dan Viola yang panik langsung menaiki perahu. Aaron kemudian membawa kudanya masuk ke sungai untuk mengejar Todd dan Viola. Ternyata di depan ada air terjun. Todd dan Viola pun langsung jatuh ke dalam air terjun, membuat perahu mereka terbalik. Kuda yang dinaiki Aaron juga hanyut. Todd menyuruh Viola berpegangan pada perahu agar tidak tenggelam. Todd kemudian mencari anjingnya, Menchi. Dari jauh, Todd melihat Aaron mencekik Menchi hingga tewas. Todd berusaha menolong, namun gagal karena arus sungai sangatlah kencang. Setelah situasi kembali aman, Todd terlihat sangat terpukul karena kehilangan Menchi. Karena selama ini, teman yang setia menemaninya hanyalah Menchi. Todd dan Viola kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka lalu melihat sebuah tiang yang sedang dalam proses pembangunan. Viola pun ingat, di dalam pesawat, dia pernah melihat rancangan tiang ini. Tiang ini akan menopang jalur kereta gantung. Todd pun berkata kalau mereka pasti sudah dekat dengan kota Haven. Todd dan Viola lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berdua kemudian melihat bangkai pesawat induk yang besar, sama seperti pesawat induk yang dinaiki Viola. Itu adalah pesawat induk yang membawa koloni gelombang pertama di planet ini. Dari jauh, Todd dan Viola melihat noise milik David dan anak buahnya. Todd pun mengajak Viola melanjutkan perjalanan ke kota Haven. Namun Viola merasa kalau tidak ada waktu lagi. Viola pun memiliki ide. Dia akan mencari modul komunikasi di dalam bangkai pesawat ini. Siapa tahu alat itu masih berfungsi, sehingga Viola bisa menghubungi pesawat induknya. Mereka berdua kemudian turun masuk ke dalam bangkai pesawat menggunakan tali. Setelah beberapa saat menelusuri bangkai pesawat induk itu, Viola akhirnya berhasil menemukan modul komunikasinya.
Namun setelah dinyalakan, ternyata modul komunikasi itu tidak bisa digunakan karena antenanya tidak connect. Setelah diperiksa, ternyata benar kabel antena komunikasi copot. Todd pun menawarkan diri untuk memperbaiki antena yang ada di atas, sementara Viola harus mengawasi modul komunikasi. Di luar, David dan pasukannya akhirnya melihat Todd yang sedang naik ke atas. David langsung menyuruh anak buahnya mengepung pesawat ini, sementara dia sendiri yang akan memancing Todd keluar. Di atas, setelah dengan susah payah memanjat, Todd akhirnya bisa menyambungkan kabel antena itu. Di dalam, Viola melihat kalau kabel antena sudah connect lagi. Di saat Viola akan mengirim pesan, tiba-tiba dia diserang oleh Aaron. Terjadi pertarungan yang sengit. Viola yang panik kemudian melempar pemantik api ke arah Aaron, membuat tubuh Aaron terbakar. Aaron yang kesakitan pun langsung kabur. Viola kemudian melanjutkan mengirim pesan ke pesawat induknya. Di luar, David menyuruh Todd keluar. Jika tidak, dia akan membunuh Ben. Todd pun akhirnya terpaksa berjalan mendekati David. David menyuruh Todd menyerahkan Viola, namun Todd hanya diam saja. David yang marah langsung menembak dada Ben. Todd pun langsung menghampiri Ben. Ben yang sekarat menyerahkan pisau kepada Todd. Todd langsung menyerang David dengan pisaunya. Di saat Todd akan membunuh David, Todd tidak bisa melakukannya karena dia bukan pembunuh. David kemudian langsung menyerang balik. Dari jauh, David melihat sinar merah. Itu adalah sinyal komunikasi yang dikirimkan Viola. Di saat David lengah, Todd langsung kabur, namun David berhasil menembaknya. Todd yang terluka kemudian bersembunyi. Di dalam tempat persembunyian, sambil menahan sakit, Todd berusaha mengendalikan noise-nya agar tidak ketahuan. Namun gagal, David sudah terlanjur melihat noise milik Todd. Todd kemudian keluar menyerang David, namun ternyata itu hanyalah ilusi dari noise milik David. David pun menyerang Todd hingga tak berdaya. Di saat David akan menembak Todd, dari belakang, David mendengar suara ibu Todd. Tiba-tiba muncul sosok-sosok wanita yang dahulu dibantai oleh David. Itu semua adalah penampakan ilusi dari noise milik Todd. Viola kemudian datang menyerang David, membuat David terjatuh ke dalam reruntuhan pesawat. Beberapa saat kemudian, pesawat induk gelombang kedua akhirnya mendarat di planet ini. David dan penduduk Prentice Town yang lain pun ketakutan. Mereka memutuskan untuk kabur. Todd kemudian pingsan karena kehabisan banyak darah. Singkat cerita, Todd terbangun di dalam pesawat induk bersama Viola di sampingnya. Todd kemudian melihat keluar jendela. Dia melihat ada banyak manusia yang mendarat dalam gelombang kedua ini. Viola pun berkata kalau dia dan penghuni pesawat ini memutuskan untuk tinggal di planet New World. Dan berakhirlah alur cerita film Chaos Walking ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, buat kalian yang suka berpikiran jorok, dilarang datang ke planet ini guys. Malu-maluin aja. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.